Hai guys, tahukah kalian tentang teknik Alekhine Gun? Yap, teknik yang pertama kali diperkenalkan oleh mantan juara dunia catur keempat, Alexander Alekhine, di tahun 1930 ketika berhadapan dengan Aron Nimzowitsch. Nah, tekniknya seperti apa? Teman-teman akan saya ajak melihat dari partai turnamen Leon Master 2022 di Spanyol yang diikuti oleh 4 pemain catur undangan dengan sistem knockout langsung semifinal, diikuti oleh Anan Santos Latasa Jaime, pecatur tuan rumah Spanyol. Kemudian ada Boris Gelfand dan Andre Esipenko. Guys, Anan di babak semifinal berhadapan dengan Santos menggunakan teknik Alexander Alekhine Gun ya. Kemudian dia berhasil menang. Bagaimana tekniknya? Langsung kita bahas, teman-teman. Turnamen ini menggunakan sistem waktu 20 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya dan masuk dalam kategori catur cepat. Anan memulai dengan langkah E4 dan dijawab Santos E5, kuda ke petak F3, kuda ke petak C6, dan Anan memilih Ruy Lopez opening. Dijawab A6, putih gajah ke petak A4, kuda ke petak F6, putih rokade pendek. Yap, Santos kemudian B5, Anan gajah B3, dan hitam gajah C5. Ini merupakan Morphy defense variation dalam pembukaan Ruy Lopez, guys. Dengan ciri khas gajah di petak C5, langkah terbaik berikutnya yang bisa dipilih oleh pemain putih jika kalian memilih Ruy Lopez opening, maka adalah dengan memainkan langkah C3 dan yang kedua A4. Paman Anan di sini memilih langkah C3. Yap, jelas tujuannya adalah untuk memajukan langkah D2, D4, dan dia bisa menyimpan gajah di petak C2. Hitam merespon dengan langkah D6, putih D4, hitam gajah B6. Putih gajah E3, hitam rokade pendek. Ya guys, sebelumnya, setelah gajah E3, hitam tidak bisa makan pion di petak E4 ya. Mengapa? Karena ada ancaman gajah ke petak D5. Dua kuda akan terancam di waktu yang sama. Itulah mengapa Santos memilih rokade pendek. Anan kuda B D2, hitam benteng E8. Kemudian Anan benteng E1, hitam kuda A5. Yap, mengincar gajah terang. Jelas paman Anan tidak mau memberikan. Dia mundur ke petak C2. Kemudian hitam C5, putih D5. Hitam kuda ke petak G4, putih kuda F1. Kemudian hitam merespon dengan langkah kuda makan gajah, kuda makan E3, dan hitam C4. Yap, coba mengaktifkan gajah gelapnya sebagai kekuatan. Anan merespon dengan langkah B4. Yap. Kemudian Santos pion C makan B3 en passant. Buat kalian yang belum tahu teknik en passant, apabila pion melangkah 2 langkah ketika berhadapan dengan pion lawan yang sudah masuk di baris kelima. Dan harus dilakukan saat itu juga. Pion C makan B3 en passant, pion A makan B3, dan hitam menteri C7. Dengan tujuan ancam pion C3, Anan menteri D2. Hitam gajah D7. Dengan tujuan menambah serangan. Mengancam pion C3, Anan benteng E C1, benteng E C8, gajah ke petak D1. Santos menteri ke petak A7, memindahkan menterinya, membuat diagonal ancaman ke petak E3, F2, dan G1. Apa yang dilakukan Anan? Yap, Anan memilih langkah benteng A3 dengan tujuan membuat baterai dengan menumpuk 2 benteng. Yap guys, kalau ada 2 benteng menumpuk di jalur yang sama, itu disebut dengan baterai. Santos kuda B7, Anan B4. Yap, mencegah petak C5 ditempati oleh kuda. Hitam A5, putih benteng C A1. Hitam benteng C7, putih gajah E2.
hitam benteng A C8, putih pion B makan A5, gajah makan A5. Putih kuda F5, hitam gajah makan kuda F5, pion E makan F5, dan hitam F6. Yap, kemudian putih mengambil pion gratis di petak B5, hitam benteng C5. Anan masuk gajah ke petak C6. Kemudian kuda ke petak D8. Teman-teman, di langkah berikutnya kita akan melihat teknik Alekhine Gun digunakan oleh Anan. Apa tekniknya? Yap, menteri ke petak A2. Dengan adanya sepasang benteng dan satu menteri menumpuk di jalur yang sama, ini disebut dengan teknik Alekhine Gun. Dan setelah menteri A2, hitam harus merelakan kehilangan satu gajah ya. Karena apabila kuda makan gajah pun ini tidak menghasilkan apa-apa ya. Justru di sini ada skak. Dan gajah akan jatuh. Santos Latasa Jaime menjawab dengan benteng B8. Yap, tujuannya adalah Anan terpancing dengan memakan gajah di petak A5 dan dia akan menciptakan backrank checkmate dengan benteng B1. Jelas tidak semudah itu Ferguson. Yap, jelas. Anan yang merupakan mantan juara dunia catur tahu ide dari Santos Latasa Jaime. Apa langkah yang harus dimainkan putih teman-teman dalam posisi ini untuk merespon ide dari Santos Latasa Jaime? Congratulations kalau kalian menjawab langkah yang tepat yaitu kuda ke petak D2. Kemudian Santos Latasa Jaime menyerah. Mungkin banyak yang memilih ya udah bang tinggal membuka luv aja. Tapi dengan membuka luv, kita belum tentu bisa memakan gajah di petak A5 guys. Mengapa? Sebagai contoh, bila hitam memainkan langkah H6, kemudian kita mengambil gajah di petak A5, maka hitam akan benteng A5, apabila menteri A5, dan akan ada taktik menarik ya, yaitu dengan benteng ke petak B1. Ya walaupun di sini kalian bisa memakan kuda ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kudanya yang pergi, maka dengan pilihan benteng makan A5, ini membuat hitam bisa menyerah ya teman-teman. Karena ada teknik benteng B1. Oh iya. Kurang beruntung banget ya karena di sini juga. Ya walaupun bisa dengan benteng B1 ya. Nah ini masih dikatakan evolution bar seimbang. Tapi teknik itulah yang akan terjadi teman-teman jika kita memilih membuka luv. Dan yang lebih tepat lagi kalau misalkan kita main kuda ke petak D2. Jadi kudanya mengontrol petak B1 agar tidak terjadi backrank checkmate. Nah teman-teman, berkat kemenangan ini Anan akan bertemu Boris Gelfand yang secara mengejutkan mengalahkan pecatur muda Andrei Esipenko dari Rusia. Nah, menurut kalian siapa nih yang akan menjadi juara di Leon Master? By the way, Anan kalau misalkan menjadi juara di Leon Master 2022, ini gelar 10 kalinya di turnamen ini, guys. Luar biasa banget ya Anan ya. Dia udah lama pensiun, tapi masih bisa menunjukkan kualitas terbaiknya. Bahkan mengalahkan pecatur yang saat ini masih aktif. Inilah yang terjadi. Teman-teman, jangan lupa bantu Eral Chess dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus percaturan Indonesia. Dukung terus Eral Chess. Nanti malam ada turnamen online nih, Champion Chess Tour. Baiknya kita streaming apa enggak nih guys? Coba komen.